Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini kita berkumpul di salah satu rumah Allah yang mulia. Insya Allah tidak ada niatan bagi kita selain daripada mengamalkan salah satu ibadah yang disyariatkan dalam syariat Islam dan memiliki posisi yang sangat tinggi dalam syariat Islam ini adalah ibadah talabul ilm, ibadah menuntut dan mengkaji, mempelajari, mencari, berupaya memahami ilmu agama, ilmu yang bersumber dari al-wahyain, Al-Quran was-sunnah. Amalan yang besar ini kita lakukan pada malam hari ini dan juga sebelumnya atau insya Allah dan seterusnya. Dan ini yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Di tengah semakin meluasnya dan tersebarnya berbagai kebatilan di tengah umat, berbagai bentuk kesyirikan, dijadikannya berbagai bentuk andad, tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, diselewengkannya, dipalingkannya, ditakwil dan ditahrif berbagai nusus Al-Quran ataupun nusus sunnah terus berkembang di tengah masyarakat, ditebarkan dengan berbagai media, berbagai bentuk amalan yang menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terus dibiayai, dikemas dengan berbagai bentuk, dan itu semua tersebar di tengah masyarakat kita. Bahkan sebagian rumah atau mayoritas rumah saudara kita kaum muslimin tak luput dari upaya penyebaran berbagai kemungkaran itu. Sementara di sisi lain umat Islam semakin jauh atau menjauhkan diri mereka, dirasa ataupun tidak dirasa, disadari ataupun tidak, semakin menjauhkan diri mereka dari bimbingan kitabullah dan bimbingan sunnah Rasulullah SAW, sehingga mereka disadari ataupun tidak telah rela diri mereka berada di atas kejahilan. Sehingga dari dua sisi ini tadi, kebatilan, kesyirikan, kemaasi, bid'ah dan yang lainnya semakin terus menyebar di tengah umat. Berbagai paham dan afkar munharifah
paham dan pemikiran yang menyimpang dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah ini terus dipromosikan di tengah umat, dengan dahsyat di sisi lain umat semakin jauh dari bimbingan ilmu. Maka kemungkaran itu terus bertambah besar hari demi hari. Dalam kondisi seperti ini, betapa butuhnya umat, betapa butuhnya bahkan diri kita semuanya terhadap zikra, peringatan, teguran, nasihat, himbauan, untuk membuat kita ingat dari kelupaan dan kelalaian. Kita menjadi bangkit dan bangun dari keadaan yang meninabuhkan kita dari berbagai macam gemerlapnya dunia dan kemungkaran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka upaya untuk mengingatkan diri kita agar berilmu, mementingkan ilmu, meletakkannya pada posisi yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, harus dilakukan secara bersama-sama, serentak, saling membantu, berta'awun, terus meningkatkan kemauan dan himmah, semangat untuk mendapatkan ilmu dan mengerti tentang apa yang Allah turunkan dari syariat ini. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Syariat ini di dalam menekankan tentang pentingnya ilmu datang dengan berbagai bentuk nas. Di antara nas itu ada yang berisi perintah. Di antara nas itu ada yang berisi penyebutan sifat-sifat dan keutamaan orang yang berilmu. Di antara nas itu ada yang menjanjikan keutamaan dan fadilah yang akan diraih di balik upaya menuntut ilmu. Dan di antara nas itu ada yang berisi celaan, cacian terhadap orang-orang jahil yang tidak mau menuntut dan mempelajari ilmu Islam. Di dalam salah satu ayatnya, di dalam surat Thaha, ayat ke-114, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma." Pada ayat ini bahkan ada beberapa hal penting yang bisa dibahas terkait dengan pentingnya dan besarnya atau tingginya kedudukan ilmu. Pada firman Allah, "Wa qur rabbi zidni ilma." Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, penulis kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Al-Bukhari, beliau menyatakan, qala rahimahullah, wadihud dalalati fi fadlil ilmi lianna Allah ta'ala ya'muru nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyad min syai'in lianna Allah lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyad min syai'in illa min al-ilm. Di dalam Al-Quran, sejak awal hingga akhir, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan sesuatu, kecuali diperintah untuk meminta tambahan ilmu. Oleh karena Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan bahwa ayat ini sangat jelas menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Karena hal itu tadi,
Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Begitu juga dalam ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Di sini menunjukkan bahwa ilmu itu harus berdasarkan iman, dan bahwasanya iman itu tidak mungkin datang kecuali dengan ilmu. Allah gabungkan iman dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dijelaskan juga oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa ar-raf'u yang disebutkan di sini, peninggian derajat yang Allah janjikan terhadap ahlul ilm, itu meliputi dua hal. Darajatun hissiyah wa darajatun ma'nawiyah. Derajat yang Allah janjikan untuk ditinggikan bagi seorang yang menuntut ilmu atau oleh orang-orang yang berilmu. Derajat yang Allah janjikan untuk orang-orang yang berilmu untuk diangkat sekian derajat ini meliputi dua hal. Derajat ma'nawiyah dan derajat hissiyah. Derajat ma'nawiyah di sini yang dimaksud kata beliau, qala bi uluwil manzilah wa husnis sayd. Tingginya kedudukan dia di dunia, ma'nawiyah di dunia ini ditinggikan derajat dia dalam bentuk dia didengar ucapannya, dijadikan contoh, diteladani ketika masih di dunia. Ini darajah ma'nawiyah. Manusia berbondong-bondong untuk mendapatkan kebaikan darinya. Kemudian yang kedua, ad-darajah al-hissiyah. Ketinggian derajat yang bisa secara langsung dirasakan oleh tubuh kita ini, yaitu maksudnya di akhirat nanti ditinggikannya derajat dia di sisi Allah, di jannah Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ayat yang berikutnya, nas yang berikutnya yang berbicara tentang himbauan untuk kita berilmu, bahkan perintah untuk kita berilmu, adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan, sampaikan kepada mereka, apakah sama derajat, kedudukan, keutamaan, manfaat orang-orang yang berilmu, alladzina ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang mengerti dan berilmu tentang apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang, mengerti mana yang halal, mana yang haram, yang berilmu mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Apakah sama dengan orang yang tidak berilmu, yang menyamaratakan antara hak dan batil, tidak peduli mana yang halal, mana yang haram, tidak tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala? Apakah sama orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, mengerti tentang tauhidnya, mengerti tentang hak-hak Allah, mengerti tentang asma Allah dan sifat-sifatnya,
mengerti tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dengan rincian tersebut dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah dan tidak berilmu tentangnya? Tentunya tidak sama, kata. Innama yatadzakkaru ulul albab. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang firman Allah, innama yatadzakkaru ulul albab, qala innama ya'lamul farqa baina hadza wa hadza man lahu lubbun wa huwal aql. Dan hanyalah orang yang bisa membedakan antara keutamaan, manfaat, kelebihan, kedudukan orang yang berilmu dan yang tidak berilmu, hanyalah orang yang memiliki lubbun, cara berpikir yang jernih, akal yang sehat, yang bisa melihat, memandang sesuatu dengan benar sesuai dengan porsinya. Ini yang bisa membedakan ulul albab. Tetapi selain ulul albab, ketika dibacakan ayat demi ayat berbicara tentang ahlul ilmi, kedudukan ulama, kedudukan ilmu, dia nggak bisa membedakannya. Sama saja baginya dibacakan ayat tersebut ataukah tidak. Sama baginya seorang alim dengan seorang tajir. Nggak berbeda di hadapan dia. Seorang talibul ilmi dengan seorang talibud dunia. Orang yang mengejar ilmu, yang berilmu, berfatwa, alim dengan orang yang mengejar dunia, sama saja kedudukannya bagi dia. Maka dia tidak tergolong ulul albab. Karena ulul albab sajalah yang bisa membedakan. Untuk kemudian dia memiliki keinginan, kemauan yang tinggi dan semangat yang besar untuk menjadi seperti yang Allah perintahkan, seperti yang Allah puji, seperti yang Allah sebutkan keutamaannya. Semoga kita termasuk ulul albab. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengerti dan membedakan apa yang memang Allah bedakan. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sekarang kedudukan kita di sini, apa bisa disamakan dengan kedudukan Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah? Bisakah disamakan dengan kedudukan Al-Allamah Al-Faqih Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan yang lainnya dari kalangan ulama? Apa bisa disamakan? Jawabannya tentu tidak bisa disamakan dan tidak boleh disamakan. Tapi yang menjadi penting bagi kita itu, apakah terus kita rela dalam keadaan seperti ini? Bahwa kondisi kita terus seperti ini, statis. Mendengar berbagai ayat. Wa qur rabbi zidni ilma yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allah juga menyatakan wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Ini ayat juga menyebutkan tentang keutamaan ahlul ilm. Dan demikianlah kata Allah, berbagai permisalan, peristiwa, kisah demi kisah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa ma yaqiluha, dan tidaklah yang bisa memahami dengan benar, mengambil pelajaran darinya untuk kemudian mengambil atau beristinbat hukum, kesimpulan hukum, kesimpulan permasalahan untuk dijadikan sebagai pelajaran dan ibrah, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Peristiwa demi peristiwa terjadi, tragedi demi tragedi terjadi di dunia ini. Sebagiannya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sebagiannya dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Allah menyatakan la yaqiluha illal alimun. Nggak ada yang bisa memahaminya dengan benar untuk kemudian mengambil pelajaran dan meletakkannya pada tempatnya di masa dia hidup,
terkait dengan iman dia, takwa dia, ibadah dia, akidah dia. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dan memahaminya kecuali para ulama ahlul ilm. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Terlalu banyak ayat-ayat yang berbicara tentang fadlul ilm. Tetapi memang la yaqiluha illa al-alim. Benar-benar la yaqiluha illa al-alimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan berbagai peringatan dan nasihat bagi kita. Yang kalau seandainya satu saja dari berbagai nasihat dan peringatan itu dibaca, dipahami dengan takwa, dibaca dan dipahami dengan iman, maka sungguh sangatlah cukup. Sangat cukup bagi kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara yang beliau sabdakan menyatakan dalam hadis Muawiyah, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, khairan yashmul khairat dunya wa khairal akhirah. Man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti yufaqihu fid din. Yufaqihu, Allah pasti memahamkan dia, menjadikan dia faham tentang urusan agamanya. Mengerti bahwa ini tauhid, kemudian dia segera amalkan. Mengerti bahwa ini adalah syirik, segera dia lari dari perbuatan syirik. Mengerti bahwa ini adalah ibadah wa ta'ah, kemudian dia segera mengerjakannya. Dan dia mengerti ini adalah ma'asi, untuk kemudian segera dia tinggalkan. Yufaqihu fid din, dijadikan dia itu faqih, yakni yafham, menjadi faham tentang urusan din. Bukan sekedar dijadikan sebagai seorang hafid, sebagai seorang yang hafal tentang ilmu, seorang yang menghafal Al-Quran, bukan sekadar orang yang menghafal hadis, bukan sebatas itu. Tapi Allah menyatakan yufaqihu fid din. Walaupun tentunya menghafal Al-Quran, mempelajarinya dengan benar, itu adalah bagian dari keutamaan yang besar dalam syariat ini. Tetapi lebih dari itu semuanya, Allah menyatakan, Ar-Rasul menyatakan yufaqihu fid din. Tapi tentunya tidak sebatas itu. Dalam beberapa riwayat hadis ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitab As-Sunnah, dan Imam Tabarani rahimahullah juga dari hadis Muawiyah. Terkait dengan hadis ini pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ta'allamu fa innal ilma bit-ta'allum wa innal fiqha bit-tafaqquh." Belajarlah kalian, karena sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan upaya untuk menuntut ilmu, untuk belajar, duduk bersimpuh, mengkaji, menulis, menghafal, memurajaah, mengevaluasi kembali, bab demi bab, permasalahan demi permasalahan, hukum demi hukum, dia terus mempelajarinya. Innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan upaya at-ta'allum, menuntut ilmu tersebut, mencarinya, menulisnya, menjaganya, menghafalnya, dan tentunya mengamalkannya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Rasulullah menyatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Satu rangkaian hadis. Sehingga di sini kalimat "man yuridillahu bi khairan"
Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kemuliaan, tentunya di dunia dan akhirat lebih-lebih, Allah fakihkan dia dalam urusan agama. Nggak mungkin ilmu itu datang melalui mimpi. Tidak mungkin ilmu itu datang atau diraih dengan bermalas-malas. Tidak ada upaya yang sungguh-sungguh. Berupaya tapi upayanya setengah-setengah. Nggak mungkin. Rasulullah menyatakan innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu itu bisa diraih dengan upaya ta'allum. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan tentang hadis ini, ketika menjelaskan tentang hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau menegaskan bahwa man la yuridu Allah lahu khairan lam yufaqihu fid din. Sebaliknya kata beliau, barang siapa atau seorang hamba yang Allah tidak menghendaki untuknya kebaikan, tidak menghendaki untuknya kemuliaan, tidak menghendaki untuknya keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala dan meraih jannah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah tidak menjadikan dia faham, mengerti, berilmu tentang agama. Sekarang mari kita lihat apakah ciri-ciri untuk kemudian Allah menginginkan bagi kita al-khair itu ada pada diri kita atau belum? Maka masing-masing kita bisa menjawab. Apakah tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah, innamal ilmu bitta'allum, untuk kemudian kita meraih apa yang Allah janjikan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, itu ada pada kita? Upaya yang disebutkan dengan at-ta'allum itu sudah ada pada kita atau belum? Kalau jawabannya sudah ada, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih agar ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jawabannya yang kedua belum ada, maka hati-hati. Taruhannya itu antara jannah wa nar. Taruhannya itu berat. Taruhannya itu bukan kita berhasil meraih sebuah kedudukan tertentu atau gagal. Taruhannya itu bukan apakah kita bisa meraih suatu nilai dunia tertentu atau kita gagal. Bukan. Taruhannya itu di akhirat nanti. Ketika seorang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketika seorang sudah berharap untuk kembali ke dunia, menyatakan Rabbirji'un, kembalikan kami ya Allah ke dunia ini, la'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal soleh, termasuk talabul ilmi, bahkan amal soleh tertinggi talabul ilmi. Kembalikan ya Allah. Di saat itu sudah nggak berfungsi lagi bagi kita, nggak berfungsi. Sekarang ini kesempatan, hidup hanya sekali. Kita mengoreksi, kita mengevaluasi apakah tanda-tanda bahwa Allah menginginkan bagi kita al-khair itu tadi ada pada diri kita atau belum. Kalau jawabannya belum, maka cepat. Sebelum apa yang Allah sebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebelum al-maut itu datang kepada kita. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi rahimahumullah, Rasulullah menyatakan hadis ini yang akan saya sebutkan dan kita pelajari, sebuah hadis yang azim,
yang pada semestinya di saat kita telah mendengar hadis ini, maka tidak ada bagi kita kata-kata kecuali menuntut ilmu. Tidak ada musuh bagi kita kecuali tiada hari tanpa ilmu. Karena memang di akhirat itu tiada hari lagi kecuali hisab. Untuk kemudian ditentukan apakah Anda termasuk ahlul jannah ataukah na'udzubillah sebaliknya. Rasulullah dalam hadis Abu Darda ini menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Betapa seringnya hadis ini kita dengar. Barang siapa yang berupaya menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu padanya, maka pasti Allah akan mudahkan baginya jalan menuju kepada jannah. Semua kita sedang berjalan menuju akhirat. Imma ke arah al-yamin, sehingga kita termasuk ashabul yamin, yakni ke arah jannah, atau wal-iyadu billah, di akhirat kita digiring masuk kepada ashabus shimal, yang akan masuk kepada jannah atau akan masuk kepada jahannam, al-jahim. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, kata Rasulullah, yaltamisu fihi ilman. Kalimat man salaka tariqan dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan kata tariqan. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, kata beliau, hadza yashmulu at-tariq al-ma'nawi wa at-tariq al-hissi. Tariq di sini, jalan yang dimaksud di sini meliputi dua hal. Jalan yang bersifat hissi. Hissi itu maksudnya sesuatu yang bisa didapat, dirasakan, disentuh oleh panca indera kita. Jalan yang hissi itu adalah jalan yang dilangkahi oleh manusia dengan kedua kakinya atau dengan kendaraannya. Barang siapa yang menempuh tariq, jalan dengan makna pertama ini, berangkat dari rumahnya ke masjid, menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Berjalan dari kampungnya ke kampung lain, dari kotanya ke kota lain, dari negerinya ke negeri lain, baik berjalan kaki atau menggunakan kendaraan dengan segala jenisnya, ini dinamakan at-tariq al-hissi. Barang siapa yang menempuh man salaka tariqan, ini mana yang pertama. Berupaya dengan menempuh jalan tadi untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju kepada al-jannah. Yang kedua kata Syekh rahimahullah, at-tariq al-ma'nawi, jalan yang bersifat ma'nawi. Seperti apa? Al-julus amam al-ulama, duduk di hadapan para ulama, ahlul ilm, mudarris, untuk menuntut ilmu. Atau berupaya mengetahui sebuah hukum atau permasalahan dari kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama. Ini termasuk makna tariqan. Jadi ketika antum keluar dari rumah menuju masjid untuk menuntut ilmu, masuk insyaallah dalam makna hadis. Ketika antum di rumah memurajaah, menulis kembali apa yang tadi dipelajarinya, melihat apa yang belum dipahami untuk dicatat dan ditanyakan.
mendengarkan wasiat, nasihat seorang alim. Ini upaya seperti ini masuk dalam kategori man salaka tariqan. Sehingga dua-duanya ditempuh. Dua-duanya dilakukan dan diupayakan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah melanjutkan. Ini sebuah fadilah. Sekarang kita bertanya kepada diri kita masing-masing dan dijawab masing-masing. Tidakkah kita ingin termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan baginya jalan menuju jannah? Jawabannya itu yang saya inginkan adalah di qalbu. Jawaban itu di qalbu, ma waqara fil qalbi wa saddaqahu amalu. Suatu yang ada di kalbu kemudian dibuktikan dengan amalan dia, upaya dia, praktek dia. Tentunya kita semua menginginkan, bahkan berdoa, ya Allah mudahkan bagiku jalan menuju jannah. Doa dia setiap waktu berdoa. Tetapi subhanallah, kadang-kadang seorang hamba itu lupa bahwa Allah telah menyediakan medianya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sebenarnya hadis ini tanpa dilanjutkan sudah cukup bagi kita. Sudah cukup untuk kemudian kita tidak puas dengan kondisi kita sekarang. Untuk kita tidak merasa cukup dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita seperti ini. Maaf saja, kalau istilahnya pengajian itu, maaf saja dengan pengertian mendengarkan Masya Allah, Ustaz enaknya. Wah, iya, didengarkan nanti kasetnya, diulangi lagi. Namun sayang, itu tidak kemudian dibuktikan dengan upaya, dengan amalan. Sudah bukan waktunya cuma kita hadir apa yang disilakan pengajian. Nggak cukup. Karena ternyata masih banyak dari perkara-perkara yang wajib, bukan yang mustahab, yang wajib, baik terkait dengan bab akidah, ataupun tauhid, ataupun terkait dengan ibadah, muamalah, akhlak, yang belum kita ketahui. Nah, coba kita renungi poin ini dulu sebelum kita masuk pada bagian berikutnya dari hadis Abi Darda radhiyallahu anhu dari nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita renungi. Kemudian dijawab sendiri. Jawabannya terbukti setelah ini nanti gimana perkembangannya. Apakah kita termasuk orang-orang yang sabiqun ataukah sebaliknya wal iyadu billah termasuk al-kadzibun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa setelah mereka mengucapkan amanna, saya mukmin, saya muslim, kemudian setelah itu la yuftanun, tidak diberi ujian? La. Allah menyatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Pasti kata Allah, sungguh orang-orang yang sebelum mereka yang telah menyatakan beriman, mukmin, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada nabinya, beriman kepada rasul yang diutus, beriman kepada hari akhir, mereka menyatakan mukmin. Kata Allah, setelah Allah beri ujian kepada mereka, fitnah, agar nanti terpisah itu. Ya.
Allah ketahui mana yang jujur, imannya mana yang tidak. Jangan sampai kita termasuk apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisani wa lam yuhdil imanu ila qalbi. Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan ucapan lisannya, tapi ternyata iman tersebut tidak bisa menyentuh sampai kepada kalbu. Karena kalau iman itu sampai kepada kalbu, akan terbukti, terrealisasi dalam bentuk amalan. Amalan lisannya, amalan anggota badannya, upayanya, kesungguhannya. Kita kembali kepada apa yang Rasulullah SAW wasiatkan dan nasihatkan kepada kita. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya tidak mengepakkannya untuk seorang penuntut ilmu, seorang yang sedang mencatat, mendengarkan ilmu. Malaikat meletakkan sayapnya karena senang, suka, cinta kepada apa yang dilakukan oleh si penuntut ilmu ini tadi. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Mudah-mudahan kita termasuk. Ikhwani fid din, azza wa iyyakum. Nampaknya sudah masuk waktu Isya. 2 menit lagi. Nah, azan dulu ya. Kemudian sholat dulu. Atau gimana? Dilanjutkan. Sholatnya akhir. Nah, kurang 2 menit. 2 menit anak gunakan untuk minum karena persiapnya azan. Benar. Qabl muazzin yuazzin. Nah. Setelah azan kita lanjutkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Dan ketahui sesungguhnya seorang alim, seorang yang berilmu, seorang ulama, dan tak seorang pun di antara kita sekarang sampai pada derajat ini. Terutama saya, enggak sampai pada derajat ini. Wa innal alim, ketahui sesungguhnya seorang alim bahwa seluruh penduduk langit dan bumi memintakan ampun untuknya.
sampai ikan yang berada di air. Memintakan ampun. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Semua kita butuh kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab Az-Zikr wa Du'a, "Allimni du'an aquluhu fi salati." Ajarkan kepada aku sebuah doa ya Rasulullah untuk aku berdoa dengannya dalam salatku. Abu Bakar As-Siddiq, afdal hadhihi al-ummah ba'da nabi rasuliha. Ba'da nabiha sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq. Apa doa yang diajarkan? Qul, kata Rasulullah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta taghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang minta diajarkan doa ini Abu Bakar, bukan yang lainnya, bukan apalagi seperti kita yang siang malam dosa, lisan kita, mata kita, kalbu kita, terus. Abu Bakar As-Siddiq diajari doa terkait dengan maghfirah. Berarti memang semua kita ini butuh kepada maghfirah. Besar maupun kecil, tua maupun muda, dari manapun asalnya, bangsawan ataupun bukan, orang kuat ataupun orang lemah, semuanya membutuhkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kesempatan untuk mendapatkan maghfirah itu dibuka dan ditunjukkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sekarang ini kalau dalam hadis tersebut kita belum termasuk nanti. Kesempatan bagaimana penduduk langit, malaikat dan seluruh yang di bumi. Dalam hadis lain disebutkan hatta namla fi juhriha, sampai setingkat seekor semut di lubangnya pun mengucapkan doa maghfirah Allah maghfir lahu, memintakan ampun untuknya. Allahu Akbar. Sangat luar biasa. Tapi dengan ini jawabannya, benarkah kita menginginkan derajat tersebut? Derajat seorang alim. Jangan memaksakan diri untuk jadi alim atau diakui oleh orang sebagai alim, tapi berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi alim. Dan ini nanti akan kita bahas. Jangan sampai merasa dirinya sebagai apa? Alim, atau mengharapkan orang lain memposisikan dia sebagai alim. Gak bisa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merekomendasi, memuji diri-diri kalian. Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Posisi alim itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa meletakkannya. Karena Allah yang menyatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Berarti ar-rafi' itu Allah, yang mengangkat derajat itu Allah, bukan diri kita. Kita hanya diperintah berupaya. Maka dari itu tidakkah kita punya keinginan untuk menjadi orang yang dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi? Qanifiddin azani Allah wa iyyakum. Yang saya ketahui muhadharah ini berjudul bagaimana mauqif seorang muslim terhadap ilmu dan ulama. Sekarang kita sedang berbicara tentang mauqif seorang muslim, sikap seorang muslim yang seharusnya terhadap ilmu. Bagaimana sih sikapnya? Nah, ini sedang kita bahas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyatakan wa innal ulama warasatul anbiya. Ketahuilah sesungguhnya para ulama itu adalah para pewaris-pewaris Nabi. Wa innal anbiya la yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warrathul ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, apalagi rupiah. Tidak mewariskan dunia, tidak mewariskan harta. Tetapi mereka itu hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkannya, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Sekarang yang perlu kita garis bawahi adalah, tidakkah kita ingin jadi para pewaris Nabi? Tidakkah kita ingin menjadi para pewaris Nabi? Atau kita rela dengan kondisi kita seperti ini? 7, 8, 5, 4 tahun, lebih atau kurang. Ya, dari pengajian ke pengajian, terus begitu, menutun. Nggak meningkat. Maaf ya kalau ada yang tersinggung. Memang pengajian itu harus tersinggung. Kalau nggak tersinggung ya repot. Harus tersinggung memang. Sudah 7, 8 tahun lebih kadang-kadang hadir pengajian. Ya mulai dulu begitu aja. Nah, perkembangannya begitu, statis. Nggak ada upaya yang lebih dari itu. Untuk kemudian ketika dia belajar kitab Salasatul Usul atau Al-Usulus Salasa, di saat dia mau mulai, dia niatkan, ya Allah bantu saya, ya Allah saya akan belajar ini dan memahaminya dan beramal untuk kemudian saya mengajarkannya. Saya harus menyampaikan al-haq ini kepada saudara-saudara saya yang muslim yang lainnya. Saya harus bisa menyampaikan kitab Salasatul Usul. Saya harus bisa. Walaupun 2-3 orang dia kumpulkan, dia ajarkan. Begitu dia belajar Kitab Tauhid, sama juga. Ketika dia belajar Umdatul Ahkam, dia niatkan, saya harus memahami benar. Kalau saya nggak paham, mau saya tanyakan karena saya akan mengajar nanti. Niat. Nggak terus, Masya Allah. Nah, pengajian mingguan, seminggu 2 kali. Ya terus begitu, dari tahun ke tahun. Dari waktu ke waktu. Nggak inginkan kita meraih derajat warasatul anbiya, pewaris-pewarisnya para nabi. Abdullah ibn Wahab al-Misri al-Faqih, yang dinyatakan oleh Imam Malik sebagai Faqihu Mesir, Faqihnya negeri Mesir. Abdullah ibn Wahab rahimahullahu ta'ala, ketika diminta untuk jadi qadhi oleh pemerintah, diminta untuk menjadi qadhi, dia seorang alim faqih. Sampai-sampai Ahlul Madinah terkhusus dahulu dan juga sampai sekarang adalah tempatnya ulama. Tempatnya ulama. Kalau mereka sedang berselisih tentang pendapat Al-Imam Malik, apakah Imam Malik berkata begini ataukah tidak, dalam masalah yang ini, apa sih fatwa Malik, yang ini menyatakan begini, yang ini menukilkan begini, mereka menunggu kedatangan Abdullah bin Wahab untuk diputuskan, ini pendapatnya Malik, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Faqih rahimahullah ta'ala. Ketika diminta untuk menjadi qadhi, dia enggak berani keluar dari rumahnya. Enggak berani keluar dari rumahnya. Takut, enggak mau. Karena apa?
Didatangi oleh seorang, kita dibilang kepada dia, dikatakan kepadanya, "Limadha la takhruj wa taqdi lin-nas bil kitab was sunnah?" Kenapa ya Syekh, ya alim, antum tidak keluar menjadi qadhi, memutuskan berbagai problem, permasalahan yang terjadi ini? Takut dirinya. Dia menyatakan, "Ala ta'lam anna al-ulama yub'atsuna ma'al anbiya wa anna al-qudha yub'atsuna ma'as salatin?" Tidakkah engkau tahu bahwa ulama nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan bersama para nabi, dan bahwasanya para qadhi itu akan dibangkitkan dengan para penguasa? Subhanallah. Diminta loh, nggak berebut, nggak harus masang foto di pinggir-pinggir jalan, ya. Tidak harus berkampanye mengeluarkan dana besar. Nah, diminta, dan ini terjadi banyak sekali, terulang kali dalam siar, sejarah, biografi para ulama salaf rahimahumullah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Yang ingin saya tekankan pada bagian terakhir hadis ini, tidakkah kita berkeinginan menjadi warasatul anbiya? Tentunya untuk sampai pada tingkatan tersebut membutuhkan upaya yang nanti juga akan insya Allah kita sebutkan. Kemudian di antara fadlul ilm, keutamaan ilmu yang kemudian kita harapkan kita bisa bangkit ketika mendengar fadilah-fadilah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah menyatakan, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithl ujur man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang berupaya menunjukkan seseorang kepada sebuah hidayah, membimbing seseorang kepada tauhid, untuk meninggalkan kesyirikan, membimbing seseorang kepada sunnah, untuk meninggalkan berbagai amalan yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada ketaatan, menunjukkan kepada ilmu tentang Allah, tentang Rasul, tentang Quran, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya, pahala orang-orang yang mengikuti dia, mengikuti nasihatnya, mengikuti bimbingannya, diamalkan dan diterapkan. Tidak berkurang sedikit pun dari pahala orang-orang yang mengikuti tersebut. Subhanallah. Tapi ada satu pertanyaan sekarang. Dengan apa dia bisa tergolong seorang yang mengajak orang lain, membimbing orang lain dengan hidayah? Dengan apa? Apa bekalnya? Jangan-jangan keliru. Hidayah disangka dhalalah, dhalalah disangka hidayah sama dia. Petunjuk dianggap sebagai kesesatan, al-haq dianggap sebagai kebatilan, dan sebaliknya. Semua itu bekalnya adalah ilmu. Maka dari itu Rasulullah melanjutkan, "Wa man da'a ila dhalalatin." Barang siapa yang mengajak orang lain, membimbing orang lain, menghimbau orang lain pada kesesatan, menuju pada kebatilan, fa'alaihi wizruha wa wizru man tabi'ahu aw auzar man tabi'ahu la yanqutu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak orang lain pada kesesatan, ternyata itu adalah kebatilan, dia kira sebagai al-haq. Ternyata itu adalah syirik, dia anggap sebagai tauhid. Ternyata itu adalah bid'ah yang kemudian dia anggap itu adalah sunnah.
dia mengajarkan, mempromosikannya, menulis tulisan, menasihatin orang, ternyata itu semua batil, maka dia akan menanggung dosa tersebut dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Terus tidak berkurang sedikit pun dari dosa tersebut, mengalir dia tanggung. Berarti masalahnya berat kan? Berat. Kalau ternyata kita ini tanpa kita rasa, dengan minimnya ilmu, kita mengajak orang, menyarankan orang kepada kebatilan. Jadi dari sini kita semakin tahu sekarang betapa besarnya dan tingginya kedudukan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariat. Sebagaimana ditegaskan oleh Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan tentang ayat wa qur rabbi zidni ilma, dan menjelaskan ayat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kata beliau, al-ilm huna al-ilmu syar'i alladzi yufidu ma'rifat ma yajibu 'alal mukallaf. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i yang bisa menjelaskan tentang perkara yang wajib kepada seorang mukallaf. Wajibkah kepada kita untuk bertauhid? Jawabannya, wajib untuk kita bertauhid. Berarti kita harus menuntut ilmu terkait dengan tauhid. Tauhid itu luas. Jangan-jangan kita jatuh kepada perbuatan yang bertentangan dengan tauhid tanpa kita rasa. Begitu juga kita dilarang atau diperintah oleh Allah untuk mengikuti sunnah Rasul dalam seluruh urusan agama kita ini. Dan dilarang kita menyelisih Rasul atau berbuat amalan bid'ah. Ternyata kita karena minimnya ilmu, kita jatuh pada perbuatan yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, setelah kita mendengar ini semua, tentunya tidak ada kata lain kecuali kita harus bangkit sekarang. Yang pernah belajar al-usul tsalatsa atau kitabut tauhid ataupun kasyfus syubhat, jangan enggan untuk ketika dibuka majelis baru juga masih usul tsalatsa, duduk lagi dia, belajar lagi dia, ngulang dengan niatan ikhlas karena Allah. Kemudian saya harus bisa menyampaikan ini karena saya ingin menjadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah, barang siapa yang mengajak orang kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang yang mengikuti jejak dia. Saya ingin orang itu terhindar dari perbuatan syirik dalam masalah tawakalnya, perbuatan syirik dalam masalah doanya. Saya ingin orang tersebut mengenal tentang siapa Rasul. Dalam bab ini, salah satu bab dalam usul tsalatsa disebutkan tentang ma'rifatur Rasul, agar dia bisa menghormati Rasul, bisa mengerti posisi Rasul, dan tahu apa akibat seorang yang melanggar Rasul. Saya ingin agar orang ini tidak lagi melanggar Rasul dan agar dia menjadi orang yang menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin saya seperti ini. Maka sejak hari ini kita harus meniatkan hati. Ya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, dan ini terkait dengan kondisi kita. Dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Manhumani la yashba'ani, manhumun fil ilmi atau fi ilmin la yashba', wa manhumun fi dunya la yashba'." Dua orang yang serakah nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah puas. Dua jenis. Yang pertama adalah seorang yang sama terhadap ilmu, dia nggak akan pernah puas, tidak akan pernah puas, merasa kurang dan merasa kurang, merasa dirinya masih jahil dan masih banyak perkara yang harus dia pelajari. Nggak akan pernah puas dia. Seorang yang sama terhadap ilmu, kata Rasulullah, nggak akan pernah merasa kenyang dia. Yang kedua, orang yang sama terhadap dunia,
dia nggak akan juga pernah kenyang, nggak pernah merasa puas. Kita termasuk yang mana ini? Kita termasuk yang mana? Yang pertamakah untuk kemudian kita bersyukur kepada Allah dan meminta tambahan bimbingan dan hidayah dari Allah? Atau termasuk yang kedua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syarafi li dinih. Kalau seandainya 2 ekor serigala yang dalam keadaan lapar dia, lapar serigala lagi, dilepas menuju segerombolan kambing, tidaklah lebih berbahaya dua serigala tersebut dibandingkan seorang yang sangat luar biasa ambisinya terhadap dunia. Adalah dunia. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika menjelaskan salah satu bab di dalam Sahih Al-Bukhari, salah satu bab diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih beliau, judul bab tersebut adalah, yang ingin saya sebutkan sekarang adalah bagaimana sih pantasnya upaya kita terhadap ilmu ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau dahulu ada seorang salaf, ketika mendengar ayat yang tadi kita bacakan pada awal majlis, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Dan itulah permisalan-permisalan yang sengaja aku berikan kepada manusia ini. Contoh-contoh peristiwa yang aku berikan kepada mereka. Dan sungguh tidak ada yang bisa mempelajarinya, memahaminya dengan benar kecuali para ulama. Kata beliau, ketika saya mendengar sebuah ayat kemudian saya nggak paham maknanya, sungguh saya sudah tidak termasuk dalam kategori al-alimun. Sekarang kita mau tanya kepada diri kita semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apa maknanya ayat ini? Ayat ini Al-Quran yang kita imani, yang kita baca ini. Apa sih maknanya? Apa maksudnya? Jangan-jangan ada hukum tertentu yang terkait dengan kita. Kemudian kita dengar lewat begitu saja ayat. Tidakkah kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata kita tidak paham syariat yang satu ini saja? Tidak kita menangis. Hari demi hari berlalu. Kita tidak paham makna ayat ini. Padahal itu terkait dengan urusan kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadh'na hamlahun. Ini ayat bukan di KUHP. Ini ayat di dalam Al-Quran. Yang katanya kalau ada orang menginjak-injak Al-Quran bisa kita sembelih dia. Marah kita. Tapi subhanallah, satu ayat kita lalui, kita nggak paham.
Padahal itu terkait dengan urusan kita. Kalau tadi yang pertama terkait dengan urusan muamalah kita dengan orang lain, urusan dagang dan yang lainnya. Yang kedua terkait dengan urusan rumah tangga kita. Kenapa kita tidak sedih? Sebagaimana sekarang umat manusia ini terus muslimin berbondong-bondong merasa rugi kalau ketinggalan berita, ketinggalan informasi. Dia mencari media-media informasi agar tidak dikatakan ketinggalan berita atau ketinggalan zaman, ketinggalan informasi, wawasannya sempit dan seterusnya. Tapi ternyata kita sempit wawasannya terkait dengan Al-Quran. Kita ini sedikit informasinya terkait dengan agama kita. Wanifiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian hadis Rasul. Berapa banyak relakah kita untuk menukar sedikit kenikmatan dunia ini untuk kemudian kita nggak paham Al-Quran. Kita tukar kehidupan yang mahal, panjang, abadi dengan kehidupan yang bentar lagi selesai. Di tengah kita ini sekarang kebetulan ada ayah-ayah kita yang sudah berumur di atas 60 tahun mungkin. Bisa kita mendengar cerita dari ayah-ayah kita yang kebetulan hadir sekarang ini nanti. Gimana sih, Mbak, sekarang kesehatannya? Sama nggak dengan ketika Bapak masih umur 20 tahun? Ya, insya Allah beliau akan menjawab beda. Sekarang duduk sedikit aja sudah ngantuk, sedikit aja udah pening. Baca sebentar aja sudah nggak kuat. Mata sudah mulai rabun, ini, itu. Ternyata, ya segitulah dunia ini. Selesai. 40, 50, 60 tahun kurang lebih. Nah, selesai sudah. Apa yang mau dinikmati sih? Kemudian kita mau tukar kehidupan yang abadi dengan segala kenikmatan itu dengan apa yang sedikit ini tadi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sungguh kata Rasulullah, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu hanya didapat dengan upaya ta'allum. Enggak bisa ilmu didapat dengan tenang, santai, pengajian pekanan sepekan 2 kali, ya. Enggak bisa. Hanya sebatas begitu. Tapi harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari kita. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, bab al-khuruj fi talabil ilmi. Bab yang menjelaskan tentang upaya keluar rehlah untuk menuntut ilmu. Kemudian beliau menyebutkan asar. Qala wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah ibni Unais fi haditsin wahid. Ini masih dalam bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari, bahwa Jabir bin Abdullah, salah seorang ulama sahabat yang didengar fatwanya dan keilmuannya, melakukan perjalanan rehlah, perjalanan selama 1 bulan ditempuh, ya, menuju kepada seorang yang bernama Abdullah bin Unais, seorang sahabat. Karena satu hadis yang kata Jabir mendengar bahwa Abdullah bin Unais telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lengkapnya dalam syarah kitab Sahih Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, hadis yang dimaksud oleh Jabir yang dikejar oleh beliau sampai perjalanan 1 bulan. Lalu perjalanan 1 bulan berarti nggak sempat dagang, nggak sempat berkebun, nggak sempat bertani, ngurusin kambing, ya, ngurusin sapi atau buka toko dan yang lainnya. 1 bulan perjalanannya sampai ke sana. Pulangnya, coba kita perhatikan kesungguhan salafus saleh. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan,
huwa haditsun akhrajahul musannif, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la di dalam musnad keduanya, min tariqi Abdullah bin Muhammad bin Uqayl, dari jalan perawi yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Uqayl, annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul, bahwa beliau yaitu Abdullah bin Muhammad ini mendengar Jabir berkata. Jabir ini tergolong ulamanya loh sudah. Ya. Kata beliau, balagani an rajulin hadithun sami'ahu min Rasulillah. Telah sampai kepadaku dari seorang yang menyampaikan bahwa sebuah hadis dia dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis dia dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fastaraitu ba'iran thumma shaddadtu rahli. Kemudian aku membeli seekor onta, berarti enggak punya sebelumnya. Sekarang saya beli sepeda motor. Untuk apa? Pemburu dolar. Iya. Nah, kalau sekarang kan gitu, untuk modal kerja. Ini membeli onta untuk apa? Kemudian beliau menyatakan, aku persiapkan perjalanan tersebut. Fasirtu ilaihi syahran. Aku berjalan bersafar menuju kepadanya, kepada Abdullah bin Unais, pria itu tadi, selama perjalanan 1 bulan. Hatta qadimtu Syam. Kemudian aku sampai ke negeri Syam. Faiza Abdullah bin Unais. Ternyata pria tersebut yang katanya mendengar hadis. Disebutkan pria ini sekarang ada di Syam. Dia menyatakan mendengar hadis dari Rasul. 1 hadis. Langsung beli onta. Disiapkan perangkat dia. Mikir, ya apa tuh ini? Ya apa ininya? Ya apa tugasnya? Ya apa, mau ambil cuti apa tidak? Apa gimana ini? Ya. Nah, langsung beli onta, disiapkan pakaiannya untuk safar, berangkat. Ternyata pria itu adalah sahabat Abdullah bin Unais. Fakultu, kebetulan ada yang di depan rumahnya itu disampaikan, qul lahu Jabir 'alal bab, sampaikan kepada Abdullah bin Unais bahwa Jabir ada di depan rumah, mau masuk, mau bertemu. Faqala, kemudian Abdullah bin Unais rupanya mendengar, yakni Jabir bin Abdullah telah disampaikan. Yang di depan pintu itu Jabir bin Abdullah. Dijawab oleh Jabir, qultu na'am. Fakharaja fa'tanaqani, kemudian dipeluk Jabir oleh Abdullah bin Unais. Faqultu, kemudian Jabir menyatakan, hadithun ballaghani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu buah hadis aku mendengar bahwa engkau telah mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa khasyitu an amuta qabla an asma'ahu. Aku sangat khawatir aku wafat, meninggal dunia dalam keadaan aku belum mendengarkan satu hadis tersebut dari Rasul. Sekarang kita majlis malam ini sudah berapa hadis? Berapa hadis kita dengar? Berapa hadis? Enggak perlu perjalanan sebulan, apalagi sehari. Ya ikhwan, ushkuru rabbakum, bersyukur kepada Rabb kalian, bersyukur kepada Allah. Kemudian Abdullah bin Unais menyatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata, yuhsyarun nas atau yahsyurullahu nas yaumal qiyamah uratan, bahwasanya Allah akan membangkitkan manusia di padang mahsyar nanti dalam keadaan urah, telanjang bulat, tidak ada sesuatu apapun padanya. Ini hadisnya. Sudah. Kira-kira apa? Apa yang bisa menggerakkan kita mendengar hadis ini? Bagi Jabir, ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Perjalanan dari Madinah menuju negeri Syam, menempuh daerah-daerah yang sangat mengerikan, berbahaya, seorang diri.
Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Hal yang semisal ini terjadi pada generasi salafus saleh. Banyak sekali terjadi pada mereka. Ini yang membuat mereka berada pada puncak titik kulminasi kemuliaan, titik kulminasi keilmuan dan kebaikan. Ini mereka. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa bersama Khadir. Ketika Musa menyatakan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Imam Bukhari menyebutkan bab ini. Bolehkah aku untuk ikut engkau, wahai Khadir, untuk engkau ini bisa mengajarkan ilmu kepadaku dari ilmu yang telah diberikan kepadamu. Musa sebagai nabi yang menerima wahyu, sudah dikenal sebagai nabi. Begitu mendengar ada seorang bertemu dengan seorang yang telah diberikan kepadanya ilmu oleh Allah, mau ikut untuk menimba ilmu dengan perjalanan panjang yang melelahkan, dengan segala konsekuensi. Ini adalah sikap yang semestinya seorang muslim terhadap ilmu. Mari tentunya kita bersama-sama, sekali lagi saya katakan, agar kita tidak pernah puas dengan kondisi kita seperti ini. Tidak pernah puas dengan kondisi kita yang seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apa hukum yang terkandung dalamnya? Apa ya ikhwan? Tahukah kita hukum-hukum yang terkandung padanya? Ataukah belum? Maka dari itu, saya menasihatkan kepada saya pribadi, kemudian seluruh ikhwan, untuk sejak hari ini khususnya, kita benar-benar menjadi penuntut ilmu agama. Antum pulang dari kajian-kajian yang disampaikan oleh Asatidzah Ahlus Sunnah hafizahumullah, yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hafizuddin hafizahullah, Ustaz Abu Suaidi, Ustaz Haryadi, dan asatidzah yang lainnya. Jangan kemudian, kalau dulu ada istilah di Jogja itu dengan jiping. Tahu jiping? Pengajian kuping toh. Jadi maaf saja kalau terlalu kasar dan ada yang tersinggung, nggak apa-apa tersinggung. Nah, cuma nguping toh. Nah, nggak ada upaya untuk kemudian menjaga ilmu tadi, dicatat. Tadi Ustaz menyampaikan tentang fikih bab ini. Dalilnya ini, maknanya ini, hukum yang dikandung ini. Ini wajib karena ada dalil lain maknanya begini, yang ini mustahab karena ada dalil lain mengatakan begini, yang ini makruh karena ini dan itu. Dicatat rapi. Nah, lebih rapinya daripada pemilik supermarket atau warung peracangan yang mempunyai buku harian, nota pembelian, belanja, ini dicatat, masuk uang modalnya sekian, faedahnya sekian, catat, akhir tahun tutup buku, buka buku, tutup buku, buka buku. Rajin dia. Ya. Luar biasa, nota-nota tersimpan dengan rapi. Dalam urusan yang sebentar lagi mau dia tinggalkan. Kalau dia orang yang kaya, nggak lama lagi bisa jadi kekayaannya dan hartanya itu menjadikan anak-anaknya berselisih, bertengkar, memutuskan tali silaturahmi. Nah, apa yang mau dikejar? Masih kita seperti ini sekarang. Ayo, mulai sekarang. Masing-masing meniatkan, punya catatan sendiri. Pelajaran akidah, pelajaran akhlak, fikih, tauhid, pelajaran bahasa Arab, hadis, pelajaran Quran, tafsir, qiraah dan yang lainnya. Dicatat rapi, dia punya buku sendiri-sendiri. Nah,
kemudian dia murajaah, dia pelajari. Saya harus bisa menyampaikan ilmu. Bukan karena saya ingin dikatakan oleh orang sebagai orang yang berilmu, tapi karena saya pingin apa yang disebutkan juga oleh Rasulullah SAW, inna ahlas samawati wal ardi hatta an-namla fi juhriha la yastaghfiru aw la yusalli li muallimin nasa khaira. Sesungguhnya penduduk bumi dan penduduk langit sampai seekor semut yang berada di lubangnya, dia bersolawat mendoakan kepada seorang hamba yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Pingin itu masalahnya. Dan ini insyaallah akan kita bahas setelah kita sholat isya. Insyaallah kita sholat isya dulu, untuk kemudian kita lanjutkan kajian ini insyaallah taala. Ila sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.